Terima kasih ya. Adik-adik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat bersilaturahim meskipun hanya melalui tatap maya ya. Nah, nanti adik-adik saya minta untuk ini nanti kita akan ketemu selain tatap maya 3JP ini kita juga akan ketemu tatap muka ya untuk penajaman-penajaman apa yang perlu kita bahas di dalam Whole of Government. Nah, seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya tentu saya belum masuk di kelasnya adik-adik ya. Kenalan dulu ya. Nama saya Amir Maksum. Foto saya gaya apa tidak, Dek? Ya, meskipun saya ini kaum kolonial, ya, saya juga ingin bergaya milenial juga ya, seperti adik-adik. Materi kita, alhamdulillah, kita udah masuki masa injury time ya, detik-detik terakhir adik-adik. Kalau proses internalisasi kita selama 18 hari, kita udah masuk di agenda 3 ya. Agenda 1 kemarin bela negara, kita sudah lalui. Agenda nilai-nilai dasar, kita juga sudah lalui. Dan sekarang agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang terdiri dari materi, 3 materi ya. Yang pertama manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Oke, nggak apa-apa. Nah, 3 materi yang terakhir ini ada ya. Di kedudukan dan peran ASN ini sangat penting. Karena nanti waktu kita menyusun rancangan aktualisasi, 3 materi ini yang akan dijadikan rujukan sumber isu. Sumber isu kita berasal dari 3 materi ini. Setidaknya isu yang akan kita angkat harus terkait dengan 3 materi ini. Apakah terkait dengan manajemen ASN, apakah terkait dengan pelayanan publik, apakah terkait dengan whole of government. 3-tiganya boleh, lebih bagus. Kalau kita ambil judul, kemudian atau ngambil topik, kemudian 3-tiganya bisa terkait dengan 3 materi ini, tentu lebih super lagi ya, nilainya lebih tinggi lagi. Dia dalam rangka perbaikan pelayanan publik, dia juga dalam rangka bekerja secara perspektif whole of government, dan juga penguatan dari kedudukan dan peran PNS. Dan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Share screen. Saya gunakan papan tulis. Ya, adik-adik bisa berinteraksi dengan saya di sini, bisa tulis-tulis. Coba adik-adik pegang HP-nya, ketik teks. Nah, coba coret-coret. Adik-adik bisa nyoret di papan tulis saya. Oh, senangnya. Mustahil. Siapa lagi? Laude 37. 19 Samsul. Oke. Aude Muhammad 28. Ya, itu kan oh. Senang ya adik-adik ya. Oh. Fitri. Bisa? Coba ada yang ngetik, coba ketik supaya bersih, ketik. Pakai teks. Jangan pakai bolpen, itu kan bolpen ya, ada teks. Coba ketik. Ada teks. Ya, kita bicara tadi tentang tim ya. Ciri-ciri kerja tim. Sebagai tim. Jadi udah akan satu mempunyai tujuan yang sama. Atau jelas. Nah, kemudian apa tadi? Kolaborasi. Pembagian tugas ya. Dan tanggung jawab. Ada yang jadi back, ada yang jadi kiper. Nah, ya.
Terus 3 tadi, mampu berkolaborasi. Ya sama ya. Oke, apa lagi? Antusias. Komitmen. Semangat, antusias. Ya, oke. Nah, supaya bisa melakukan pembagian, bisa menjalankan tanggung jawab, maka harus apa ya yang bisa dilakukan? Kompetensi kita ya. Kalau bekerja sama itu mudah apa tidak? Apa kesulitan orang berkolaborasi ya? Tim. Bola itu kan itu perlu ada agak keluhan itu orang ketim. Ya. Dalam secara tim. Apa? 1. Ego sektoral. Ego. Membagi bola kepada temannya setengah mati ada ya. Kenapa? Orang sensasinya kalau cetak gol sendiri itu, wah, gue. Larinya bisa beda ya, Dek ya. Kita bisa selebrasi ya. Kalau tim, wah gimana selebrasinya? Oke, ego. Ego pribadi, kalau di kantor ya berarti ego sektor. Apa kantormu habiskan uang? Lihat tuh kantorku menghasilkan uang. Ada kantor penghasil uang, ada kantor pembuang uang. Penting mana? Pertanian dan kehutanan, penting mana? Pertanian dengan PU, penting mana? Ego ya. Terus, apa lagi ada deh? Penyataan persepsi. Beda persepsi. Apa lagi? Kurang percaya Pak antar anggota Ya, tim. kurang kepercayaan. Nomor teman malah hilang. Ya, Dek ya? Nggak percaya kalau temannya mampu. Nah, oleh karena itu supaya dipercaya, ya sebagai pembagian tugas dan tanggung jawab tadi, karena kalau kita kerja tim, itu output dari pekerjaannya si A akan menjadi input dari pekerjaan si B. Betul nggak ya? Seperti di dalam kerjasama di dalam tubuh kita nya. Saya tadi belum sarapan ini, perut saya bunyi, kerucuk. Otak saya menyimpulkan, oh lapar dia. Jadi perut memberi sinyal, otak mengolah. Lapar dia. Kalau begitu solusinya otak cari makanan. Maka dia suruh kepada mata, wahai mata, mau cari di mana ada makanan tersedia. Oh, mata keliling. Oh, tuh, mata keliling. Lihat kiri kanan, ada kue kah, ada nasi goreng kah di situ, ada apa di situ ya? Karena mata tupoksinya hanya melihat, adik-adik dia tidak rakus. Meskipun dia lihat makanan yang enak, dia terpaksa serahkan. Dia harus percaya kepada bidang yang mengambil. Siapa bidang yang mengambil makanan? Tangan ya. Dia serahkan tangan. Oke, tangan. Saya sudah melihat di sana ada makanan. Sekarang tugasmu mengambil itu makanan. Tangan, karena dia juga tupoksinya hanya mengambil, adik-adik, ya mengambil aja. Seandainya tangan itu rakus, ya ego, tidak mau membagi pekerjaannya itu, maka tangan dia makan sendiri, ada yang ambil. Bagaimana itu ya? Terpaksa dia serahkan kepada mulut. Maka mulut juga punya tugas, adik-adik. Tugasnya mulut hanya mengunyah. Mengunyah. Tidak pernah kenyang kan mulut itu, adik-adik? Setengah mati dia mengunyah, tapi dia tidak pernah merasa kenyang. Pernahkah ada istilah, kenyang sekali mulutku? Belum ya. Nah, setelah dirasa sudah lembut, disiapkan,
Maka kerjasama di situ, sistem pencernaan ya, ada kerongkongan, ada usus besar, ada usus kecil ya, ada usus halus, semua masuk di situ. Terus akhirnya kenyang. Terus sari-sari makanan bisa diedarkan ke darah, jadilah energi. Berkat kerjasama itu maka mata menjadi terang, tangan menjadi kuat, otak menjadi segar. Kan gitu ya. Tentu harus ada saling percaya, menghilangkan ego, menyatukan persepsi. Indah sekali ya kalau kita kerjasama seperti itu. Hanya masalahnya ada deh, ya karena kurang kepercayaan, ego pribadi, beda persepsi. Nah itu tadi apa antara lain. Di kantor itu ada deh, ya ada pekerjaannya. Kantor itu, lihat ada pekerjaan, ada yang namanya kali-kali, ada yang namanya bagi-bagi, ada yang namanya apa lagi deh? Tambah-tambah, ada yang namanya kurang-kurang. Mana yang paling sulit? Bagi-bagi. Bagi-bagi. Lulus ya. Pimpinan itu kalau kali-kali pintar kan? Tapi bagi-bagi sering tidak lulus, ya kan? Kurang-kurang, ya kurang-kurang ya, pintar nggak kurang-kurang? Sering bakar kurang-kurang. Tambah-tambah untuk staff itu. Parawan. Itulah kira-kira ya. Sama, ini lintas sektor. Kenapa sulit? Karena masalah bagi-bagi ada. Kerjasama tim itu sulit. Orang itu ego karena ini masalah bagi-bagi. Adik-adik bisa paham ya. Kenapa orang, ayo kita bentuk sebagai tim. Apalagi menyangkut kehilangan kewenangan. Adik-adik ya. Dari dinas mau kita serahkan. Dari departemen yang selama di situ ladang uang. Kemudian kita serahkan ke instansi lain. Sama saja kan kehilangan dapur kita biasanya. Oleh karena itu sangat sulit ya, sangat sulit orang untuk bagi-bagi. Karena dengan bagi-bagi tadi harus beda persepsi harus kita satukan. Kalau beda persepsi kita satukan berarti kita harus komunikasi. Komunikasi yang baik kita berarti harus transparan. Kalau kerjasama kemudian tidak transparan, bagaimana deh? Apa yang terjadi? Makanya ada lagu ya, jangan ada dusta di antara kita. Mau melangkah bersama kok ada dusta. Nah, lagunya Pance itu ya. Seiring sejalan tapi ternyata enggak seiring sejalan. Kalau Bruri bilang daun semangka daun sirih. Aku begini, engkau begitu. Nah, biar satu, ya, nggak bisa bersatu. Inilah kira-kira ya masalah-masalah dalam bekerja secara tim ya, ego pribadi, beda persepsi, kurang kepercayaan, juga tentang tadi kemampuan memang adik-adik ya, kemampuan. Ya. Mana tadi? Oke. Ya, oke. Nah, kita bisa lanjut lagi nanti ada ya. Saya tutup dulu ya. Stop share kita, papan tulis kita kembali ke misal. Sampai di mana? Lanjut aja nih ya. Di manajemen program ya, ada deh. Pakai papan tulis lagi tadi. Bagus ya. Sebenarnya saya mau pakai Jamboard juga, nanti sebentar. Udah ya, ini ya, saya pastikan dulu. Di program pengentasan kemiskinan. Nah, adik-adik tahu nggak program-program pengentasan kemiskinan yang ada di daerahnya adik-adik? Program PKH, Pak. Oke, PKH. Miliknya siapa ini?
Dinas apa? Kementerian apa? Dinas sosial. Sosial Pak, kalau PKH. Kubelan. Kecamatan. Lagi? KIS. Iya. Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Apa lagi? PIP. PIP. Apa lagi? KIP. KIS sudah, KIP sudah. PKH Sudah. PKH sudah. BLT. Iya. BPNT, Lagi? BPNT, jawab. Bantuan sembako dari sosial. Sembako. Bantos. Tidak mungkin saya tidak Saya kasih ya. Nah, oke. Apa lagi? Kotaku, Pak. Ada nggak pertanian? Kotaku. Pertanian ada nggak? Ketahanan pangan ada nggak? Bibit. Ada juga. Perindustrian ada nggak? Tenaga kerja ada nggak? Nah, Ternaknya kerja. bibit. Ya. Bantuan perahu. Bantuan modal Dan modal. dari UKM. Ya. Dana desa. Bantuan kapal, bibit, pupuk dari pertanian. Dari BRI. Rasra, Raskin. Tahu Raskin? Rakyat miskin. Beras miskin. Dari PU ada nggak? PU. Kota tanpa kuno, Pak. Kotaku. PU. Bedah rumah, Pak. Bedah rumah. Ada rumah. Dan rumah. Ada istilahnya rumah SPS, Pak. tidak layak huni. Ada yang bilang Cilahu. program Aladin, ya. Tahu Aladin? Tidak apa? Atap lantai dinding. Ada retilah. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa angka kemiskinan kita tidak turun-turun. Berarti program-program ini kita boleh bilang tidak terlalu tepat sasaran. Betul nggak? Orang terbanyak ke orang miskin. Betul, Pak. Ya. Begitu ada bantuan dari desa ke desa, mental masyarakat kita juga mengatakan kita semua miskin, Iya Pak, harus dibagi rata. dia orang miskin semua. Betul begitu? Iya Pak. Masalahnya salah satunya adalah mental masyarakat yang semua miskin, ya. Harus bagi rata. Keras kehidupan, Pak. Masuk kita yang ngurus kita tidak kebagian. Betul. Padahal yang ngurus adalah orang-orang kaya. Sampai adik-adik beras raskin PKH itu ya sampai harus dibagi rata, pusing. Sampai ada inovasi dari pegawai ya. Oke, kalau begitu setiap beras yang datang sebelum dibagi ke masyarakat, kita kumpul dulu di masjid. Kita kumpul di masjid, kemudian didoakan. Seluruh masyarakat habis sholat Jumat begitu, mobil itu dikelilingi, ya kan? Atau diturunkan di emper masjid, kemudian dikelilingi, dibacakan doa. Ya Allah, semoga bantuan dari pemerintah ini membawa berkah dan mampu menolong masyarakat kita yang kurang mampu, ditolong, ya, diberikan kemudahan, dan akhirnya menjadi keluarga yang mampu. Dan bagi keluarga-keluarga yang sesungguhnya dia mampu, tapi dia mengaku tidak mampu, semoga azabmu keras ya Allah, betul-betul dia mengabulkan permohonan mereka menjadi orang miskin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kan banyak ya dari tulisan itu, dari doa itu, banyak orang yang mengundurkan diri karena takut didoai menjadi orang miskin. Ada pernah dengar itu cerita ya. Makanya sekarang ada di PKH itu ya kan penerimanya disemprot gitu ya, di pilok gitu. Tulisan begitu, kalau memang tidak benar, ya miskin betul ya. Miskin betul itu.
Bisa dilihat ada di internet. Nah, demikian juga ada bedah rumah. Yang menerima justru orang kaya. Karena yang foto adalah rumah-rumah kebunnya mereka. Memang tidak atapnya belum genting, lantainya belum semen, dindingnya juga jelajah, layak mendapat bantuan. Tapi ternyata itu adalah rumah kebun. Sementara rumahnya masyarakat yang miskin malah nggak tersentuh karena dia tidak tahu informasi ini. Nah, oleh karena itu ada menyadari hal yang seperti ini ada di kabupaten. Salah satu masalah utamanya adalah masalah-masalahnya ya. Mbak Dade bisa catat ini ya. Kalau tahu keluar di ujian ini, nah, tidak bisa menjawab. Seperti mic-nya di apa masalahnya, Dade? Kalau kita menurut cerita saya tadi, masalah-masalahnya adalah bahwa isu-isunya yang muncul ya, penanganan yang parsial, terpusat di dinas masing-masing. Yang kedua, ternyata belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan. Satu data kriteria kakak miskin. Semua instansi masih mempunyai kriteria masing-masing. Sehingga ini menyulitkan BPS ya. Apakah ini masih miskin apa tidak? Nah, kemudian juga validitas data. Di kampung-kampung itu ada karena yang menguasai ya, kepala desa, bantuannya wajahnya mirip kepala desa semua. Kalau tidak keponakannya ya omnya ya tantenya, Pak D-nya gitu ya. Sering gitu ya. Makanya istilahnya L4. Lu lagi. Wajahnya kok mirip-mirip semua. Ya, nepotisme ya, nepotisme. Itu menjadi masalah. Datanya tidak real. Juga tadi juga mental masyarakat. Ini juga problem. Sebagian aparat ya, tidak seluruhnya ya. Mental masyarakat dan oknum aparat. Ya. Nah, oleh karena itu ada bagaimana persepsi BOG mengatasi hal ini? Maka kalau di Sragen itu ada ya, nanti saya suruh nonton ada filmnya di Sragen, di Kabupaten Sragen. Dibentuk namanya pembentukan unit kerja baru ya, yang terpadu. Namanya Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen. Bupatinya marah-marah ada karena begitu banyak bantuan, ya begitu banyak bantuan, ternyata angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Karena masalahnya adalah penanganan parsial, kesepakatan kriteria kakak miskin, validitas data yang tidak ada, kemudian mental masyarakat, kemudian juga sosialisasi ya tadi misalnya. Ya, di sini juga kesulitan dalam pelayanan.
6 prosedur layanan yang tidak ditahu. Nah, oleh karena itu adik-adik di Kabupaten Sragen membentuk unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan. Jadi, kewenangan-kewenangan tentang penyaluran bantuan-bantuan ini tidak diserahkan lagi kepada dinas-dinas, tapi disatukan di satu kantor baru ini. Unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan. Nah, agar dia bisa bagus, maka dia adakan dulu kriteria miskin itu bagaimana. Kemudian survei, sensus, dari pintu ke pintu, kerjasama RW, ya, RT RW dengan desa, betul-betul mencari data secara real, by name, by address. Dan kemudian di-upload secara online, internet, sehingga setiap orang bisa memantau apakah betul si A itu betul-betul orang miskin. Ya, ada kerjasama RT, RW, kepala desa, mereka turun bersama-sama mendata untuk mendapatkan kriteria. Kemudian membuat prosedur pelayanan yang terarah, terpadu. Ya, semua di situ prosedur pelayanan yang lebih simpel di unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan itu. Ini adik-adik ya, salah satu inovasi yang ada di Kabupaten Sragen ini. Satu-satunya ini di Indonesia ada deh. Ini satu-satunya di Indonesia. Harusnya kita piknik ke sana ya. Kita jalan-jalan ke sana. Ya, tadi Omnibus Law saya sudah cerita, berarti penyatuan dalam kebijakan. Integrasi kebijakan sudah. Penyatuan program saya juga sudah cerita. Salah satunya adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelayanan yang lebih terpadu. Nah, sebelum menuju ke sana, kita harus pahami ada yang namanya jenis-jenis layanan. Ya. Oke, ya. Jenis-jenis pelayanan pemerintah. Apa aja? Satu, instrumen pelayanan. Ke kantor kelurahan ada? Ke kantor kelurahan? Pernah ke kantor desa? Ke kantor desa? Pelayanan administrasi, Pak. Ya, pelayanan administrasi. Surat keterangan, surat-surat itu ya, semua berbunyi surat-surat. Ke kantor polisi, urus surat juga. Cari SIM, cari SNK. SKCK. Ya. Itu adalah pelayanan izin. surat-surat keterangan macam-macam Pelayanan ya. satu pintu, Pak. Namanya pelayanan administrasi. Pelayanan satu pintu. Nah, adik-adik mau naik pangkat, ya segala macam ya, berkas-berkas, ada surat ini, surat itu. Di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di kantor polisi, di Dukcapil, ya, di PTSP, semua adalah pelayanan administrasi. Tugasnya pemerintah. Ada KTP, keterangan miskin, keterangan domisili, keterangan usaha, izin ini, izin itu, izin gangguan, ya, macam-macam ya. Kemudian berikutnya adalah pelayanan jasa. Barang jasa. Ya, jasa apa ada, Dek? Kesehatan, pendidikan, Contohnya pelayanan jasa. pekerjaan, Pendidikan, kesehatan. Dan ya, jadi Pak Guru ini adalah masuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa. Bidan, perawat, dokter, ya, Penyuluh juga, Pak. itu adalah pelayanan jasa. Penyuluh pertanian itu jasa. Kemudian ada juga pelayanan apa lagi? Barang. Ya. Ada tugasnya pemerintah yang membuat barang-barang. BUMN itu ada deh ya, buat barang-barang. Buat jembatan, buat jalan, Kapal. buat rumah sakit, buat kapal ya.
itu adalah barang, tugasnya pemerintah. Dan yang penting juga ada keempat namanya pelayanan Regulatif. Regulasi. Ya. Pelayanan yang kaitannya adalah menegakkan aturan hukum. Aturan. Pamong Praja menegakkan aturan, polisi sweeping, ya, LJR, ada sweeping terpadu, ini operasi zebra, ini adalah dalam rangka regulatif. Bukan pelayanan regulatif. Ini masyarakat tidak suka, adik-adik, ya. Kalau ditegakkan aturan ini masyarakat tidak suka, ya. Oke, itu lihat dari jenis pelayanannya. Bagaimana kalau kita lihat sekarang pola layanannya? Adakah yang sudah terpadu? Kita lihat ya. Pola layanan. Ganti warna. Nah, coba jenis-jenis pola layanan. Kalau di sekolah apa namanya? Kemudian naik lagi menjadi satap. Ada sekolah Islam terpadu, ya. Ya, pelayanan rumah sakit. Ini pelayanan diklat prajabatan, pelayanan di sekolah. Ya. Itulah yang disebut dengan pelayanan teknis fungsional. Pelayanan kita masing-masing ada sesuai dengan keahlian kita, teknis kita. Kehakiman, ya, pengadilan agama, semua kantor itu adalah pelayanan teknis fungsional. Kemudian dari beberapa teknis fungsional, ada meningkat lagi yang namanya pelayanan teknis fungsional yang terpusat. Ini masih terpusat, ya, terpusat. Tapi satu teknis fungsional, misalnya ada rumah sakit jantung, terpusat, ya, yang mau dibuat. Ada rumah sakit paru, satu provinsi satu. Jadi rujukannya dari mana? Rumah sakit masing-masing di provinsi dimasukkan yang terpusat, khusus. Gitu. Tapi dia teknis fungsional juga, teknis fungsional jantung, gitu. Tapi lebih terpusat lagi, ada rumah sakit pusat. Nah, kemudian ada banyak praktik Layanan satu pintu, Pak. supaya Satu ini pintu, Pak. meningkat lagi. Beberapa kantor disatukan, tapi kantornya yang mengirim itu masih kelihatan. Itulah yang disebut dengan pelayanan satu atap. Satu pintu. Satu atap. Satu atap dulu. Satu Iya. atap terdiri dari banyak kamar, ya. Karena satu rumah ini. Satu rumah kantor, satu atap, tapi terdiri dari beberapa kantor. Supaya tidak mondar-mandir. Tapi customer, pelanggan, masyarakat masih harus masuk dari pintu A ke pintu B. Kamar A, kamar B, kamar C. Ya, satu atap itu masih banyak pintu, masih banyak pintu. Masih ribet seperti itu, ada yang itu samsat pola dulu. Samsat yang zaman dulu ada ya. Samsat yang dulu. Di situ ada polisi, di situ ada jasa raja, di situ ada dinas pendapatan, ya. Di situ ada DLJR, kir kendaraan, ya. Tentang kir kendaraan ada di situ. Tapi masing-masing mempunyai ruangan masing-masing. Dan seragamnya masih beda-beda. Jasara harja dengan bajunya, dispenda dengan bajunya, polisi dengan bajunya, semua masih menunjukkan ada ya, menunjukkan identitasnya masing-masing. Ini sudah bagus. Ini sudah WOG ada deh, ini sudah whole of government, tapi masih agak ketinggalan ya. Kemudian karena satu atap dirasa masih banyak calo dan sebagainya, kurang efisien, efektif sih, tapi kurang efisien, akan meningkat lagi yang disebut namanya pelayanan satu pintu. Satu pintu. Ya. Oke, ini harus lewat satu jalur saja. Nggak perlu masuk di ruangan-ruangan. Itu namanya front office ya. Ada pelayanan di depan, ada back office, ada pelayanan di belakang. Dibuat SOP sedemikian rupa sehingga pelayanan menjadi satu pintu. Dapat yang lain. Nanti adik-adik di diklat kami ini juga ada pelayanan diklat satu pintu. Jadi nanti dinas-dinas yang lain tidak boleh buat
pelatihan ya. Pelatihannya sudah dideklar. Yang ngurus nanti pelatihnya, tempatnya bisa aja di dinas masing-masing. Oke, berikutnya kita meningkat dengan perkembangan teknologi ini dan semua punya smartphone, internet sudah di mana-mana, pulsa juga semakin murah, masyarakat tuh smartphone semua, kesehatan masyarakat tinggi, perkembangan teknologi, maka muncullah namanya e-government ya. Pelayanan elektronik. SPBE, E-government. Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik, Elektronik. SPBE, disebut dengan pelayanan elektronik ini adik-adik menyatukan ya, satu pintu, satu atap, terpusat, bisa semua dilakukan. Bahkan di Surabaya ini contohnya adik-adik yang disebut dengan Surabaya Single Window. Surabaya Single Window. Jadi pelayanan di kota Surabaya itu terpadu dalam PTSP, tapi menggunakan metode SSW, Surabaya Single Window. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor lagi, cukup bisa mendaftar, mendapatkan pelayanan dari rumah masing-masing. Tinggal upload saja. Nah, bagi masyarakat yang gaptek, nanti di depan itu ada yang namanya anjungannya ya. Ada di depan, tidak usah masuk, tapi di situ nanti ada ruang bantunya. Ada penjelasannya di situ, edukasinya, tapi tidak masuk. Di situ hanya dilatih apa saja yang perlu dilengkapi. Ini hebatnya ya, Dede. Surabaya Single Window. Dan hampir nanti semua kota sudah mengembangkan yang pelayanan elektronik ini. Inilah pola perkembangan, bagaimana pola layanan yang lebih terpadu dan sehingga masyarakat lebih enak lagi. Nah, nanti ada beberapa contoh, silahkan adik-adik klik ya. Adik-adik nonton dulu, nanti kita diskusikan di waktu kita tatap muka ya. Oh, tugas kelompok. Nanti ketemu lagi, jam 10 ya. Atau jam 10 nanti lewat sedikit. Saya kasih waktu sampai jam 10 lewat sedikit. Nah, nanti kita ketemu, saya menuju ya, saya siapkan diri. Terus menuju ke hotel apa ini? Hotel apa ya? Ataya, Pak. Ataya, pergi hotel Ataya. Ya, oke nanti saya ke sana. Butuh perjalanan juga ya dari ini. Kita ke sana ya. Baik. Ada pertanyaan dengan tugas ini? Saya kira jelas ya. Nonton film. Habis itu dengan bahasa kita sendiri, silahkan ditonton. Silahkan ditulis. Boleh kerjasama dengan teman-temannya situ, bagi tugas lah. Karena kita udah kerja secara tim, membentuk tim, tahu, bagi tugas, tanpa ego, saling percaya, satukan, baca bersama, nanti kita paparkan. Mall Banyuwangi bagaimana, mana lagi tadi, Sragen bagaimana, dan Surabaya Single Window itu bagaimana. Oke, saya kira demikian, bisa kita akhiri dulu Zoom kita. Selamat bekerja adik-adik di situ.